Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Ruijie ternyata sangat serius sekali untuk menggarap segmen pasar ISP atau micro provider atau RT/RW net di tahun 2026, khususnya di Indonesia ya teman-teman. Jadi dia sedang mendevelop fitur yang namanya Cloud ISP, nggak fitur sih sebenarnya, lebih ke tools baru mereka yang namanya Cloud ISP. Jadi nanti teman-teman di Cloud ISP kita bisa mengontrol, mengkonfigurasi, memonitoring atau melakukan maintenance perangkat-perangkat kita, terutama kita yang micro providernya atau ISP-nya menggunakan perangkat-perangkat Ruijie sebagai alat pendistribusi jaringannya. Nah, untuk fitur Cloud ISP ini dia masih beta. Jadi teman-teman kalau mau mencoba, teman-teman harus di-invite oleh Ruijie mencoba fitur ini. Tapi tenang, khusus pengikut atau subscriber Nanang MRK, kita bisa scan QR yang ini. Nanti teman-teman scan saja QR ini di Ruijie Cloud teman-teman. Dan kalau sudah di-scan, nanti akan ada beberapa demo project yang akan teman-teman dapatkan. Dan setelah teman-teman mendapatkan demo project tersebut, maka Ruijie Cloud teman-teman akan bisa di switch ke ISP Cloud. Nanti akan kita coba lihat seperti apa. Atau kalau misalkan scan QR ini sudah expire karena dia hanya berlaku 1 bulan, teman-teman tinggal isi Google Form di link deskripsi di bawah atau di komentar yang saya sematkan. Silakan isi dengan email Ruijie Cloud teman-teman. Nanti teman-teman akan di-invite oleh Ruijie. Nah, karena ini fitur beta, Ruijie akan sangat butuh masukan teman-teman, khususnya Anda yang mengikuti channel Nanang MRK. Jadi silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Pengen fitur apa yang Anda inginkan untuk di-develop di Ruijie atau disertakan di Cloud ISP-nya Ruijie. Mari sekarang kita akan coba lihat seperti apa Cloud ISP-nya. Gaskan. Oke teman-teman, jadi Cloud ISP-nya Ruijie itu kalau misalkan kita mau mencoba seperti apa fungsinya dan apa fiturnya, masih belum bisa kita akses lewat app karena kita juga belum tahu apakah ini akan menjadi satu aplikasi sendiri atau dia bergabung di aplikasi Ruijie Ri yang ada di ponsel. Kita juga nggak tahu. Nah, ini kan tadi kita sudah scan QR-nya dan dia sudah ada beberapa project demo yang otomatis muncul. Ini teman-teman bisa mencoba experience tanpa harus memiliki perangkat-perangkat Ruijie. Jadi ini demo project yang bisa teman-teman ulik. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan bukan demo, tetapi ini demo fisik lah ya, demo tapi fisik. Jadi kita sudah punya server micro ISP atau server RT/RW net kecil-kecilan dengan 3 klien. 3 klien dan menggunakan perangkat-perangkat Ruijie. Jadi gateway-nya kita pakai Ruijie, switch-nya kita pakai Ruijie, dan distribusinya menggunakan PPPoE di pelanggan. Teman-teman bisa tambahkan media converter atau mungkin barangkali Ruijie akan merilis ONT juga bisa kita tambahkan OLT, kemudian ONT-nya pakai Ruijie. Nanti pasti akan bisa. Nah, di sini perangkatnya menggunakan Ruijie. Kebetulan saya pakai Ruijie EW300N. Ini perangkat paling murahnya mereka, dan di network saya juga saya banyak menggunakan perangkat ini di jaringan micro provider saya. Nah, untuk mencoba Cloud ISP ini kita tidak bisa lewat app-nya. Kita bisa ke browser, kemudian kita buka Ruijie Cloud dengan menggunakan mode desktop atau kita buka di desktopnya langsung. Nah, ini saya contohkan untuk membuka di desktopnya langsung ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, ini saya akan coba masuk ke Ruijie Cloud. Jadi teman-teman tinggal buka Ruijie Cloud aja, tulis aja di Google Ruijie Cloud seperti ini. Nanti teman-teman akan dibawa ke halaman Ruijie Cloud seperti ini. Nah, ini kita tinggal login dengan email yang sudah diregistrasikan sebelumnya. Kalau belum, tinggal register di sini. Nanti diverifikasi emailnya di Gmail-nya ya teman-teman. Kalau pakai Gmail, pastikan diverifikasi dulu, karena kalau tidak Anda hanya akan mendapatkan trial 30 hari. Setelah diverifikasi nanti kita bisa selamanya, forever, kita mendapatkan layanan Ruijie Cloud secara gratis. Nah, ini saya login. Ini Ruijie Cloud yang sudah saya koneksikan atau saya sudah scan QR code yang bisa menginvite kita ke Cloud ISP. Jadi ini project demonya, ada 5 project demo yang dibuat, dan ini saya punya MRKNet 1. Nah, ini project ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ini ada EG105GWT di sini di atas. Kemudian saya punya ES208GC. Ini sudah saya koneksikan ke cloud semua ya, supaya videonya nggak lama karena kita akan mencoba fitur Cloud ISP-nya saja. Kemudian di sini lewat switch ini sebenarnya langsung saya distribusikan ke switch, ada kabel di sini masuk ke ONT ini.
Dan ini kita asumsikan ini ada di rumah pelanggan. Aslinya ada 3 ONT di satu project ini teman-teman. Harusnya di bawah sini ada ONT-nya, tetapi karena ini terdial lewat PPPoE, kalau misalkan kita gabungkan ke satu project MRKNet ini, maka otomatis dia akan membuat project-project secara terpisah. Jadi di sini kebetulan pelanggannya kan baru 3 ceritanya. Ini dia otomatis membuat sebuah project baru yang namanya MRKNet otomatis. Karena si access point atau router-router yang ada di rumah pelanggan ini tidak bisa kita masukkan ke satu project yang sama kalau misalkan project gateway-nya mengandung PPPoE. Maka dari itu biasanya sih saya akan pisahkan sendiri routernya ya, router-router di rumah pelanggan. Kita bikinkan proyek sendiri untuk nanti kita kontrol di ISP Cloud. Nah, seperti apa? Kita coba lihat dulu ya. Ini kan ada 3 biji router di sini ya. 1, 2, 3 MRK otomatis, MRK otomatis 2, MRK otomatis 3. Nah, kita tinggal tambahkan project saja. Ini saya mau manajemen project. Nah, di sini kita tinggal tambah project. Misalkan kita namai router pelanggan MRK Net. Namanya seperti ini. Kemudian kata sandinya teman-teman boleh terserah random. Ini saya buat seperti ini, skenario-nya buatan sendiri. Untuk zona waktunya kita isi GMT 7 Asia Jakarta. Nah ini, kemudian kita klik berikutnya. Nah ini biarkan saja karena kita tidak mau menambahkan perangkat. Nah ini perangkatnya akan kita pindahkan ke project ini. Begitu ya. Ini ada router pelanggan MRK Net. Nah di sini teman-teman, saya akan mencoba memindahkan proyek MRK Net otomatis ini ke router pelanggan MRKNet. Nah, jadi kita pindahkan dulu. Di sini kita akan pindahkan MRKNet otomatis ini. Ada satu pelanggan saya. Kita coba lihat perangkatnya. Namanya Rumah Bambang. Jadi saya punya router semacam ini di rumahnya Bambang yang jaraknya ratusan meter dari server saya ini. Jadi kita tinggal klik saja di bagian perangkat, kemudian kita klik pindahkan ke router pelanggan MRKNet. Kita tinggal konfirmasi. Di sini kita disuruh memasukkan nama SSID untuk projectnya. Kita isi Rumah Bambang seperti ini. Kemudian tidak usah kasih password, atau kalau mau dikasih password juga boleh. Nah, kita tinggal klik di router pelanggan MRKNet, kemudian konfirmasi. Kita akan diyakinkan apakah mau dipindahkan perangkatnya. Ya, kita pindahkan, maka dia akan terpindah. Jadi sudah di MRKNet otomatis ini sudah tidak ada router lagi ya. Yang aslinya isinya adalah Rumah Bambang. Kita lihat ini routernya 0. Kita bisa hapus. Begitupun juga router-router yang lain ya. Ini di MRKNet 2 otomatis. Ini saya akan pindahkan. Kita klik di perangkat. Kemudian ini perangkatnya namanya Rumah Rudi ya teman-teman. Kita klik, kita pindahkan ke router pelanggan MRKNet. Kita konfirmasi. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke rumah lagi. Rumah otomatis 2 ini sudah tidak ada ya teman-teman. Router rumahnya kita bisa klik hapus. Oke. Yang terakhir, pelanggan terakhir saya ini ada perangkat namanya adalah Rumah Soleh. Jadi saya punya pelanggan jaraknya ratusan meter dari server ini namanya Soleh. Saya akan klik, saya pindahkan ke project yang namanya router pelanggan MRKNet. Kita konfirmasi. Oke, sudah. Kemudian kita kembali lagi ke rumah. MRKNet otomatisnya saya buang, saya hapus. Set. Nah, jadi ini sudah ada router pelanggan. Kita coba lihat, ada 3 router di pelanggan saya. Ini termasuk sampelnya di sini 1. Ada Rumah Rudi, Rumah Bambang, Rumah Soleh. Ini pelanggan-pelanggan micro provider saya. Oke, ini gagal 1. Nanti kita coba proses lagi ya teman-teman. Sekarang kita akan coba membuka Cloud ISP-nya. Nah, bagaimana cara membuka Cloud ISP? Mudah sekali teman-teman. Jadi kita tinggal ke bagian sini. Ada menu account ini. Di paling kanan ada logo ini. Ada yang namanya Platform Cloud Switch. Kita tinggal klik saja. Nah, di sini akan muncul Ruiji Cloud dan Cloud ISP. Teman-teman tinggal switch ke Cloud ISP-nya seperti ini, kita oke. Oke teman-teman, dan ini kita sudah masuk ke Cloud ISP-nya. Nah ini nggak tahu tiba-tiba project-nya itu perangkatnya jadi 0. Ini padahal saya sudah di router pelanggan, dan ternyata ketika saya cek, ini otomatis 3 router tadi membuat project lainnya, jadi tidak mau menyatu di dalam satu project. Nggak tahu ini kenapa ya. Kalau di PPPoE Ruiji agak lumayan seperti ini, susah-susah gampang. Ini catatan untuk Ruiji ya, mungkin di Cloud ISP-nya ini nggak tahu ya. Ini kalau misalkan kita kontrol satu-satu ini di Cloud ISP kan agak ribet ya. Nah ini coba saya tangani dulu supaya mereka tetap menjadi satu project begitu. Jadi semua akses poinnya atau semua router pelanggan itu tetap jadi satu project atau satu grup. Jadi ngontrolnya
hasilnya enak. Nah, ini coba saya siasati lagi. Kita coba masuk ke Ruiji Cloud biasa. Caranya tinggal bagian bawah kiri ini. Itu ada yang namanya beralih ke Cloud Platform. Kemudian kita pilih yang Ruiji Cloud ya. Ada beberapa yang hanya bisa dilakukan di Ruiji Cloud. Ada beberapa fitur yang hanya bisa dilakukan di Cloud ISP. Jadi ini dua hal yang berbeda aslinya. Nah, ini adalah project kita. Yang mau saya lakukan adalah membuat grup. Karena ini ada beberapa pelanggan. Jadi saya mau coba manajemen proyeknya. Di router pelanggan ini saya klik ya teman-teman. Yang pelanggan mrk.net. Saya mau buatkan grup Rumah Soleh seperti ini. Karena saya punya pelanggan namanya Soleh. Saya oke. Saya buatkan grup lagi Rumah Rudi. Kemudian saya tambahkan grup lagi. Di sini saya namain grup Rumah Bambang karena ada pelanggan yang namanya Bambang. Jadi setiap rumah saya buatkan grup di router pelanggan mrk.net. Ya, ini apa namanya projectnya, dan saya akan pindahkan router-router yang ada di otomatis ini ke grup yang ada di project router pelanggan mrk.net ya. Jadi seperti itu. Coba ini saya seperti itu kan ya. Ini kita router pelanggan mrk.net otomatis. Ini soalnya dia melompat-lompat terus, tidak mau ya. Kita coba ke perangkat. Ini namanya Rumah Soleh ya. Saya klik. Kemudian saya pindah ke router pelanggan mrk.net. Saya masukkan ke grup Rumah Soleh. Nah ini saya konfirmasi. Kemudian oke, dia sudah pindah. Kemudian saya ke otomatis 2. Ini Rumah Rudi, berarti kita klik, kita pindahkan ke grup di sini namanya Rumah Rudi. Klik konfirmasi. Oke. Dan yang terakhir router pelanggan mrk otomatis. Ini Rumah Bambang. Kita klik, kita pindahkan ke router pelanggan mrk.net yang Rumah Bambang. Nah, ini sudah saya buatkan grup masing-masing ini. Ini semoga tidak lepas lagi nanti ketika di Cloud ISP-nya. Nah, ini kita tinggal ke rumah. Kita hapus project-project yang nggak berguna. Ini sudah kosong semuanya. Nah, teman-teman ini lihat di router pelanggan mrk.net. Ini sudah grup project Rumah Bambang, Rumah Soleh, Rumah Rudi. Dan sudah saya mapping ya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa Rumah Rudi ini sudah masuk ke project router pelanggan mrk.net di Rumah Rudi. Rumah Bambang, grupnya Rumah Bambang. Rumahnya Soleh, ini sudah masuk ke grup Rumah Soleh. Jadi mereka sudah jadi satu grup di kumpulan router pelanggan micro provider atau ISP saya. Nah, di sini kemudian kita akan coba switch ke ISP Cloud lagi. Oke, kita klik di bagian logo, kemudian platform Cloud Suite, klik, kemudian kita pilih Cloud ISP. Set. Nah, ini dia switch lagi ke Cloud ISP, teman-teman. Kita coba lihat router pelanggan mrk.net. Nah, ini kita bisa klik di satu project ini, teman-teman. Klik. Nah, ini dashboardnya seperti ini ya. Ini dashboardnya seperti ini. Ini proyeknya, proyek kita, router pelanggan, itu. Tinggal diklik saja. Nah, ini isinya router-router pelanggan ini kita enak banget ini. Kalau mau mapping kan, ini di peta, klik. Nah, ini ada router pelanggan mrk.net. Misalkan lokasinya di mana? Jepara ya. Kita coba Jepara Central Java ini. Nah, ini kita bisa klik router pelanggan, ikat proyek. Nah, ini nanti bisa kita arahkan ya teman-teman ke project kita. Jadi misalkan ini lokasinya kurang pas begitu. Nah, ini kita coba geser ke sini, agak bawah sini lokasinya. Nah, di sini nih contoh. Nah, jadi bisa kita klik seperti ini. Dashboardnya seperti ini, Cloud ISP-nya teman-teman. Di sini terbaca ada 3 router pelanggan yang aktif, ada 1 buah project. Dan kalau misalkan teman-teman mau ganti project, bisa ke sini. Ini untuk project gateway-nya, alat-alat proyeknya bisa kita cek. Ini ada 1 buah router gateway dan 1 buah switch ya. Untuk router pelanggannya tidak saya satukan di project ini karena nanti mental. Karena ini semua protokolnya saya dial dengan PPPoE. Nah, ini agak lumayan pusing kalau di Ruiji kita pakai PPPoE kalau belum terbiasa. Semoga nanti di update patch berikutnya khususnya di Cloud ISP ini malah jadi semakin lebih mudah begitu ya. Ketika kita tancapkan routernya, nggak usah kita masukkan, langsung kita bisa dial PPoE-nya dari sisi NOC-nya. Itu akan jauh lebih enak sih. Itu masukan untuk saya ke Cloud ISP. Nah, ini kita coba ke router pelanggan dulu. Nah, kita coba buka ya. Di peta isinya seperti ini tadi teman-teman. Jadi mappingnya seperti apa. Ini bisa kita ubah tampilan petanya. Wah, mantep cuy. Atau kita bisa edit lokasinya, kita persiskan di mana. Itu juga bisa ya teman-teman.
Dan kalau kita klik di projectnya, nanti akan muncul kumpulan router pelanggan mrk.net. Semuanya bisa kita kontrol. Kalau misalkan kita punya 50 pelanggan, 100 pelanggan, 1000 pelanggan, semua bisa kita kontrol dan kita lihat dari sini. Dan ini enaknya, teman-teman, kita bisa memonitoring mana pelanggan kita yang internetnya mati atau device-nya, perangkatnya mati atau menyala. Jadi dia sudah ada tulisan menyala seperti ini. Nah, itu artinya rumah Rudy menyala. Kita coba akan matikan ya. Apakah nanti akan tulisannya tidak menyala atau tidak? Kita coba lihat. Ini saya matikan yang di tempat saya. Ini saya nggak tahu ini perangkatnya siapa. Kemudian di sini akan langsung otomatis muncul alarm. Bagus sekali coy. Ini cocok sekali untuk monitoring jaringan ya. Akan muncul alarm, isinya adalah ini perangkat offline, alarm perangkat offline, dan itu terjadi di rumahnya Rudy. Jadi perangkatnya karena saya matikan ya. Ini ternyata routernya rumah Rudy itu mati. Kalau kita menggunakan merek sebelah, itu kalau PPPoE kan kita tidak bisa ngecek mana pelanggan yang menyala, mana pelanggan yang mati. Nah, kalau di Ruiji, kalau kita menggunakan Cloud ISP, itu terlihat. Jadi pelanggan yang mati siapa, jam berapa matinya. Karena apanya nanti kita bisa orientasi dari Cloud ISP juga. Karena dia sudah punya AI diagnostik yang bisa kita pakai. Nah, coba ini, kalau kita coba lihat ringkasannya, ini dia rumah Rudy mati. Seperti ini ya. Keren. Kalau kita coba lihat di perangkat, nah ini juga terlihat ya, rumahnya Rudy mati. Nah, sekarang saya akan nyalakan lagi untuk rumah Rudy. Nah, ini kita tunggu sampai dia menyala. Nah, rumah Rudy sudah menyala, alarmnya juga sudah mati. Ini secara otomatis. Keren. Ini kalau misalkan di merek sebelah, ini saya kalau misalkan mau monitoring PPPoE ini harus, kalau nggak membuat bot Telegram, ya saya berlangganan Radius begitu ya. Atau langganan aplikasi pihak ketiga untuk memonitoring jaringan saya. Atau membuat server yang memang itu saya buat untuk memonitoring router-router pelanggan saya. Nah, kalau di Ruiji dengan Cloud ISP ini kita nggak usah pusing-pusing mencari mana pelanggan yang menyala, mana pelanggan yang mati, matinya jam berapa, routernya maksudnya. Jadi semuanya sudah bisa termonitoring dengan baik. Oke ya, mantap sekali teman-teman. Dan problem ketika kita mengelola jaringan internet UMKM itu biasanya kita akan terkendala ketika kita diminta untuk mengganti password WiFi atau nama WiFi di rumah pelanggan. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mengontrolnya dari sisi NOC, remote management routernya tidak dinyalakan, itu kita harus pergi ke rumahnya pelanggan, terus kita ganti nama WiFi-nya dan juga passwordnya. Nah, kalau di Cloud ISP ini, karena ini memang dirancang untuk ISP, kita tidak usah jauh-jauh ke rumah pelanggan untuk mengganti nama WiFi-nya. Semuanya bisa di Cloud ISP ini. Bahkan tanpa teman-teman menyalakan remote management di routernya. Ini saya tidak menyalakan remote management di routernya ini. Dia bisa kita remote by Cloud ISP-nya Ruiji. Contoh ya, ini tadi siapa namanya? Rudy. Kita tinggal ke tab konfigurasi. Nah, kita tinggal pilih grup mana atau router pelanggan mana yang mau kita ganti nama WiFi-nya. Contohnya di sini rumahnya Rudy. Kita ke bagian grup ini karena sudah kita pisah-pisahkan grupnya ya. Kalau misalkan teman-teman jadi satu project itu global. Jadi semua pelanggan Anda mau 100 pelanggan, 200 pelanggan, ketika Anda ganti, ya semua router pelanggan itu SSID-nya sama. Tapi kalau dibuat grup project, satu pelanggan, satu grup, itu nanti kita bisa bedakan nama WiFi-nya dan juga passwordnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita mau ganti yang rumahnya Rudy misalkan. Rumah Rudy kita klik. Nah, ini ada otomatis beberapa SSID yang terbuat. Ini kita hapus. Kita bisa klik tambahkan WiFi, kemudian di sini misalkan rumah Rudy, passwordnya apa ya? Nanang MRK, contoh ya. Dia mau dinyalakan apa, teman-teman bisa konfigurasi passwordnya, kemudian oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini ada SSID atau nama WiFi namanya rumah Rudy. Gampang sekali toh. Nah, ini saya coba buat lagi. Misalkan ada pelanggan saya yang Soleh mau ganti nama WiFi ya, begitu ya. Kita tinggal klik bagian Soleh. Nah, ini ada SSID yang terbuat otomatis, kita hapus semua aja karena ini nggak diperlukan. Nah, misalkan Soleh mau, Mas namanya Soleh banget, nama WiFi-nya. Gak usah kasih password, Mas, aku baik. Semua tetanggaku boleh menyambung. Nah, misalkan. Jadi enkripsinya saya matikan. Tidak ada enkripsi ya. Kita pilih. Ini radionya 2,45 GHz. Dia akan menyesuaikan perangkat yang kita pakai. Nah, kita coba oke langsung di sini. Nah, ini Soleh banget, passwordnya tidak ada. Nah, teman-teman bisa lihat
ada soleh banget, tidak ada passwordnya. Jadi kita bisa mudah sekali mengganti nama WiFi pelanggan tanpa kita harus masuk ke konfigurasi routernya, Pak. Jadi kita nggak usah masuk atau meremote IP routernya, nggak perlu. Itu nggak zaman. Di Cloud ISP semuanya bisa dilakukan by cloud, bahkan tanpa remote manajemennya dinyalakan. Kemudian ada fitur yang menarik lagi, kendalanya biasanya di lapangan itu kadang-kadang router itu kan bengong ya, karena mungkin RAM-nya penuh atau mungkin dia harus dilakukan restart atau cabut colok, itu normal sekali di jaringan. Kalau di dalam waktu 1 minggu atau 1 bulan itu listrik tidak mati, biasanya router akan blank. Nah, maka kita biasanya kalau misalkan ada pelanggan, Mas internetnya kok nggak jalan tapi routernya nyala, jawabannya biasanya kita akan coba di restart dulu saja routernya. Asumsinya restart itu adalah mencabut stop kontak, kemudian dicolokkan lagi, nanti dia akan booting nyala begitu. Tapi tidak, pelanggan biasanya mengira merestart itu adalah menekan tombol reset yang ada di belakang ini. Jadi ini dikira itu tombol restart, karena ini kan router tidak ada tombol power ya kan. Nah kalau misalkan pelanggan sudah melakukan reset factory melalui hard reset yang ada di tombol fisiknya ini, resikonya adalah konfigurasinya akan terlepas. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah memberikan username dan password melalui dial PPOE di router terpelanggan, itu konfigurasinya akan hilang. Nah cara mensiasati supaya pelanggan kita tidak bisa melakukan factory reset lewat hardware atau tombol fisik yang ada di belakang ini, di Cloud ISP juga sudah ada fiturnya. Nah, fiturnya ada di mana? Teman-teman tinggal klik di bagian peta sini. Kemudian teman-teman tinggal klik project kita tadi. Kemudian kita ke tab konfigurasi. Di konfigurasi ada yang bagian kanan ada nonaktifkan reset atau nonaktifkan tombol reset, kita klik saja. Nah, ini hanya berlaku ketika projectnya isinya router-router saja, Pak. Jadi kalau misalkan di dashboard, di perangkat ini, teman-teman lihat, ini kan perangkatnya router semua. Ini teman-teman akan mendapatkan konfigurasi menonaktifkan tombol reset. Berbeda kalau misalkan projectnya itu bukan router. Kalau misalkan MRKNet ini kan project gateway dan switch. Ini dia tidak akan ada konfigurasi itu, Pak. Kita klik di bagian tab konfigurasi. Nah, ini tidak akan ada konfigurasi nonaktifkan tombol reset. Makanya saya pisahkan antara router pelanggan dan juga gateway dan switch yang ada di sini. Menjadi 2 project yang berbeda. Mungkin itu tips yang bisa teman-teman pakai ya. Ini kita kembali ke router pelanggan, kita klik, kemudian kita konfigurasi nonaktifkan reset. Nah, kita bisa klik nonaktifkan reset, kita konfirmasi. Ketika kita mengaktifkan fitur nonaktifkan reset, kita tidak akan bisa melakukan factory reset atau mengembalikan ke setelan pabrik dengan menekan reset button ini. Hanya bisa kita hapus projectnya ketika di Ruiji Cloud, baru nanti dia akan kembali ke factory reset. Nah ini kalau misalkan kita tekan, dia akan hanya merestart saja. Jadi seperti kita cabut dan colok. Kalau misalkan Anda tidak percaya, mari kita buktikan ya. Ini sudah saya nonaktifkan reset. Ini routernya si Rudy ini. Saya akan coba reset dengan menekan tombol reset yang ada di belakang sini. Apakah konfigurasi PPOE-nya akan hilang? Ini saya coba lihat ya. Ini routernya Rudy. Kita ke ringkasan, kita ke detail coba. Ini saya dial dengan PPPoE. Kalau teman-teman tidak percaya, saya akan pergi ke e-webnya, kita buat tunnel. Ini saya harus meremote routernya ya teman-teman. Ini bahkan saya nggak usah tahu IP PPPoE-nya berapa, Pak. Semuanya by cloud kuacau Ruiji. Nah, ini ya rumahnya Rudy. Kita coba lihat di internetnya saya dial dengan PPPoE. Kalau misalkan kita factory reset, maka PPPoE ini akan hilang. Tetapi kalau kita nyalakan fitur Cloud ISP nonaktifkan tombol reset, maka dia hanya akan restart saja. Jadi shutdown kemudian melakukan mulai ulang atau reboot lah ya istilahnya. Ini saya akan coba melakukan factory reset lewat sini. Kita tekan rumahnya Rudy. Nah, ini dia sudah berkedip. Ini kalau normalnya itu dia akan reset factory. Jadi dia akan kembali ke setelan pabrik. Semua konfigurasi PPPoE kita akan tidak menyala. Nah, ini karena dia sudah saya nonaktifkan tombol reset. Kita coba lihat apa yang terjadi. Ini dia reboot, Pak. Kita tunggu nanti dia akan langsung connect. PPPoE kita itu sudah langsung menempel ke perangkat ini. Jadi sama persis seperti ketika kita menggunakan
OLT yang harga 30 juta kan. Biasanya kan kita meregistrasi ACS dan lain macam sebagainya, atau mungkin melakukan OMSI di OLT-nya. Kalau misalkan ada router tertancap dengan serial number tersebut, maka konfigurasinya akan diberikan begitu. Nah, ini ala-ala seperti itu tapi versi light. Nah, semoga nanti kedepannya akan juga bisa seperti itu ya, Cloud ISP ini ya. Ini teman-teman bisa lihat yang rumah Rudy, ini statusnya menyala. Jadi dia sedang mensinkronisasikan konfigurasi sebelumnya masuk ke routernya secara otomatis. Jadi dia cuma reboot aja, Pak. Dia nggak reset factory. Ini sudah tersinkronisasi. Teman-teman bisa lihat, nah, dia kembali hijau. Jadi nggak merah. Itu satu fitur yang sebenarnya sepele tapi itu penting sekali kalau kita mengelola micro provider atau kita punya RT/RW-net. Nah, sebenarnya ada banyak lagi fitur dari ISP Cloud ini, teman-teman. Kalau misalkan kita di proyek, kemudian kita klik ada alat jaringan, ini adalah fitur yang membantu kita mendiagnosa apa yang sedang terjadi di dalam jaringan kita begitu ya. Coba ya, kita diagnostik, kita ping ke rumah Rudy, ke google.com misalkan, kita oke. Nah, nanti dia akan melakukan tes ping. Jadi dipanggil di rumah Rudy aman gitu ya. Kita coba di rumah Soleh, aman juga. Di rumah Bambang, ya coba diagnostik rumahnya Bambang, oke. Aman juga 26 milisecond. Jadi sudah ada keterangannya semua. Jadi ini membantu kita dalam mendiagnosa apa yang sedang terjadi di jaringan kita begitu. Apalagi teman-teman kalau misalkan menggunakan media converter, ping itu sangat penting sekali ya. Selain itu, yang saya suka lagi, teman-teman, itu ada ketika kita masuk ke peta, kemudian kita klik project kita, kemudian kita pemantauan kesehatan, kemudian kita bisa memantau statistik apa yang sedang dilakukan, berapa perangkat yang terkonek di sini ya, secara mudah. Kalau misalkan ada komplain, kita bisa handling dengan cepat. Jadi statistik penggunaan internetnya seperti apa, perangkat yang terkoneksi berapa, kliennya berapa. Jadi kalau misalkan, Mas ini kok wifi-nya nge-lag, ternyata di sini klien online-nya itu 20. Jadi itu sudah melebihi spek router yang saya gunakan. Jadi saya bisa bilang ini nge-lag-nya karena perangkat yang terkoneksi ke routernya terlalu banyak, overspec lah ya. Itu bisa kita handling dengan cepat dengan Cloud ISP ini. Ada configuration badge juga. Kalau misalkan teman-teman di sini mau semacam template gitu, kita terapkan konfigurasi template kecepatan, traffic dan macam sebagainya, kita bisa setting di Cloud ISP ini. Kemudian ada izin juga. Kalau misalkan teman-teman mau pelanggannya itu kita berikan akses ke Cloud ISP, kita juga bisa buatkan di sini dengan proyek mitra pelanggannya. Kita bisa kasih username dan password untuk mengontrol perangkat mereka ya. Tetapi di sini kalau misalkan kita proyek kepada mitra, di sini kita hanya punya peran admin, karyawan, tamu ya, mungkin tamu lah ya. Kemudian di sini kalau misalkan kita ke proyeknya itu tidak ada sub proyek, tidak ada grup ya. Jadi kalau misalkan kita isi router pelanggan MRK-net, nanti dia akan melihat semua router yang ada di project kita begitu, bukan router dia saja. Jadi mungkin itu catatan untuk Cloud ISP sih, semoga itu bisa diperbaiki. Jadi grupnya juga bisa kita share ke orang lain juga. Hanya grupnya saja, bukan semua project. Nah, kemudian yang terakhir, ketika kita berlangganan ISP atau internet yang dedicated, biasanya kita akan melakukan pemantauan traffic-nya itu sepadat apa, apakah kita sudah kehabisan bandwidth atau harus melakukan upgrade paket atau seperti apa. Nah, itu biasanya kita akan orientasi dari laporan proyek ini, teman-teman. Mudah sekali nih, di bagian proyek, laporan proyek, nanti kita dibuatkan laporan proyek seperti ini secara otomatis. Jadi, ini bisa bahasa Indonesia nggak ya? Bisa bahasa Indonesia, coy. Bahasa Indonesia lah. Nah, router pelanggan MRK-net. Nah, ini kita bisa lihat tuh routernya seperti apa, perangkatnya seperti apa. Nah, kita hasilnya seperti ini nih. Wih, ada reportnya, men. Uplink downlinknya seperti apa, mereka IP remote-nya berapa, kemudian VLAN-nya berapa, protokolnya seperti apa. Pemakaian bandwidth nggak ada ya? Oh, tidak ada laporan untuk trafficnya, hanya kita bisa pantau melalui sini saja ternyata. Semoga itu nanti ada laporan traffic bandwidth yang digunakan juga. Dan kalau misalkan teman-teman mau kembali ke Ruiji Cloud yang biasa, bukan Cloud ISP, teman-teman ke kiri bawah, kemudian beralih ke platform cloud seperti ini, kemudian Ruiji Cloud, kita klik oke, seperti ini. Dan ini dia sudah kembali ke konfigurasi Ruiji Cloud yang seperti biasa. Nah, mungkin itu saja teman-teman percobaan kita mencoba Cloud ISP-nya Ruiji, tools atau fitur baru dari Ruiji. Untuk teman-teman yang berfokus ke ISP atau micro provider, kita bisa memanfaatkan itu nanti. Sekali lagi ini masih fitur beta, masih belum sempurna dan masih under development. Teman-teman bisa memberikan masukan Ruiji dengan memberikan
komentar di kolom komentar video ini. Nanti akan difilter oleh R&D-nya, dan kalau misalkan idenya bagus mungkin akan direalisasikan di fitur Cloud ISP-nya. Kalau misalkan teman-teman mau mencoba, silahkan scan barcode berikut ini, atau teman-teman bisa nulis akun Ruiji Cloud teman-teman di Google Form di link deskripsi di bawah. Terima kasih, itu dia eksperimen singkat kita. Saya Nanang Amerika. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.